akuntabel. Bersama kami telah bergabung Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Hewan Didi Budianto MKes. Selamat pagi Pak Didi. Selalu sehat Pak Didi ya? Selamat pagi. Ya. Alhamdulillah sehat Pak ya. Pak Didi, sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 Ya. hingga hari ini, kita dengar bukan sindiran ya Pak, artinya kok sepertinya tidak ada keterpaduan, tidak ada transparansi data tentang informasi mengenai COVID-19 ini sendiri Pak. Nah, bisa dijelaskan kepada publik Pak, bagaimana sebenarnya mekanisme pengumpulan data dan penyebaran informasi tentang COVID-19 ini sendiri Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Kris. Ya, Ibu Bapak sekalian, bahwa ya sejak adanya Kepres ya nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan dan diperbaiki pada nomor 9 tahun 2020 itu, Kementerian Kesehatan sebetulnya merupakan satu bagian dari gugus tugas itu, ya, di mana ya dengan adanya satu gugus tugas, satu pintu. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan bersama dengan kementerian yang lain ya berkontribusi untuk memberikan suatu data dan informasi yang update, yang real, kemudian yang juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Terkait dengan bagaimana pengelolaan data COVID-19 yang dimulai pada, kalau nggak salah 2 Maret ya, 2 Maret muncul memang sesuatu yang luar biasa sekali, begitu cepat merebaknya. Oleh karena itu di dalam satu pengumpulan data mulai dari awal, Mas Kris ya, dari awal dari bawah, mulai dari laboratorium yang jejaring dari Badan Litbang, kemudian dari data-data yang dari lab, spesimen dan lain sebagainya, kemudian dikoordinir oleh teman-teman yang ada di Badan Litbangkes, ya, dari Badan Litbangkes, dan semua terkompilasi, terkompil di sana. Ya. Proses-proses yang terjadi ya setelah ada beberapa pemeriksaan terutama yang positif, gitu ya, masuk ke dalam lab, kemudian dikirim laporannya ini ke Badan Litbangkes. Dari Badan Litbangkes ada suatu proses, ya, walaupun tidak keseluruhan, proses validasi, ya, proses bagaimana supaya betul-betul data ini pas, gitu ya, karena ada beberapa orang, satu orang bisa jadi pemeriksaannya ada 2 sampai 4 kali, begitu. Oleh karena itu perlu divalidasi, perlu diverifikasi. Nah, setelah proses yang ada di Badan Litbang, kemudian data itu dikirimkan ke PHOC. PHOC dari di Kemkes ya, Public Health Emergency Center ya. Nah, di sana itu pun juga diverifikasi dan divalidasi. Di PHOC ini menerima beberapa data selain dari lab-lab itu pun juga ada data-data yang dari Dinas Kesehatan daerah, Dinas Kesehatan daerah, terkait dengan surveillance, terkait dengan penelusuran epidemiologi seperti itu. Ya. Jadi di sentral di PHOC ini kemudian mereka juga berproses untuk melakukan validasi dan verifikasi begitu ya. Sampai muncul bahwa berapa jumlah spesimen yang diperiksa, kemudian berapa orang yang diperiksa, gitu, sampai dengan muncul positif, negatif, ya. Bahkan dari Dinas Kesehatan juga memberikan informasi berapa ODP, berapa PDP, ya seperti itu, sampai dengan sembuh dan sehatnya. Kemudian setelah diverifikasi masuk ke dalam data warehouse di Pusat Data dan Informasi di Kementerian Kesehatan. Ya. Ini secara sistem sudah langsung mengalir ya. Dari sana pun juga di pusat data tidak sekedar dia menerima, tetapi juga memverifikasi dan memvalidasi terakhir ya, supaya betul-betul clean ketika Pak juru bicara untuk menyampaikan data-datanya ya, untuk mengupdate seluruh data-data melalui juru bicara. Dan satu lagi adalah kita terintegrasi dengan gugus tugas ya. Jadi langsung terkirim secara API langsung setiap 12 menit data di data warehouse Kemkes ini ditarik oleh gugus tugas. Jadi demikian. Jadi proses-proses bagaimana alur-alurnya itu seperti itu, Pak. Baik, ya. Pak Didi.
apakah setelah pengumpulan data tadi dari bawah sampai ke pusat itu kemudian langsung semerta-merta disampaikan saja begitu saja kepada publik atau memang harus ada validasi dan verifikasi yang mesti Pak bilang tadi? Karena kan selama ini ada suara-suara sumbang Pak. Sepertinya kok ada data yang ditutup-tutupi Pak. Gimana Pak Didi? Baik, saya yang terakhir tadi ada data-data yang ditutup-tutupi ini. Terus terang aja, Mas Kris dan Ibu Bapak sekalian, tidak ada data yang ditutupi ya. Jadi tidak ada Pak ya, kita yakinkan kepada publik bahwa tidak ada data yang ditutupi. Tidak ada ya, tidak ada. Ya. Terkait dengan tadi misalnya ada, oh kok berbeda, berarti ada ditutupi misalnya begitu. Enggak ya. Perbedaan itu terjadi ketika ada pengiriman-pengiriman yang pada saat ketika cut off point time-nya itu berbeda. Sehingga ketika Pak Jubir menyampaikan pada jam yang ditayangkan, data dinamik terus berproses ya. Tapi teman-teman di PHOJ, teman-teman di Badan Litbang harus memberikan satu batasan waktu sehingga ketika cut off point-nya ini ya itu sebabnya kenapa Pak juru bicara sering menyampaikan bahwa ada jam 12.00 seperti itu. Batas waktunya jam 12 iya, siang. Seperti itu. Jadi dengan itu kita langsung berproses seperti ini. Nah, oleh karena itu karena datanya dinamik betul, maka ketika di atas cut off point time itu, maka ya jelas masuk ke yang berikutnya. Gitu. Sebenarnya apa sih Pak manfaatnya dari pemberian data kepada publik ini Pak, kepada masyarakat sendiri Pak? Wah, sangat besar sekali ya. Manfaat ya memang harus diketahui oleh publik karena seperti arahan Pak Presiden juga ya, bahwa keterbukaan informasi, keterbukaan data ya, terutama di dalam COVID-19 ini arahan Presiden memang harus dibuka ya. Dan dibuka pun itu pun juga tentu saja yang disampaikan oleh Pak juru bicara pemerintah itu betul-betul yang valid, yang memang betul-betul akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Mas Kris ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Yang pertama bisa mengetahui sebaran-sebaran misalnya seperti itu kan, di mana di saat sebaran-sebaran itu tentu saja akan memberikan warning kepada pemerintah. Masyarakat di daerah maksud saya ya, masyarakat di daerah, oh ternyata di daerah saya daerah merah misalnya begitu, oh ternyata di daerah saya ada seperti ini, sehingga dengan data-data itu para masyarakat semua bisa preventif, bisa meningkatkan ketahanan tubuh dan lain sebagainya seperti itu. Ini sangat penting sekali data itu Mas. Ya. Baik Pak Didi. Kemudian manfaatnya sendiri dari data itu untuk penanganan penderita COVID sendiri apa Pak Didi kira-kira? Penanganan penderita COVID, oke ya. Jadi data itu jelas sangat bermanfaat selain untuk masyarakat juga untuk para pengambil keputusan sebetulnya ya. Bagaimana penanganan COVID itu sendiri. Tadi saya baca di surat kabar kalau nggak salah sudah ada kabar baik, datanya mulai melandai. Nah, hal ini tentu saja merupakan satu data yang memang harus terus dipantau oleh para pengambil kebijakan untuk penanganan COVID ini. Sehingga dengan terus melandai, maka kita bisa mengintrospeksi diri ke belakang, oh ternyata intervensi yang selama ini dilakukan sudah on the track. Ya. Kemudian apa kedepannya? Oh kedepannya tentu saja ada beberapa langkah-langkah yang disesuaikan dengan data yang sudah ada, yang sudah cukup signifikan untuk bisa dilihat begitu. Kan paling tidak dengan data yang sudah melandai ini kita memberikan keyakinan kepada publik bahwa ini bisa kita atasi. Betul sekali Mas Kris ya. Kemudian Pak Didi, setelah gugus tugas ini terbentuk kurang lebih 1,5 bulan bekerja sejak tanggal 13 Maret 2020 hingga hari ini gitu Pak ya. Hari ini kita akan melaunching integrasi data Pak. Menurut Pak Didi sendiri apakah itu tidak terlambat Pak? Sudah 1,5 bulan bekerja baru ada integrasi data Pak. Bagaimana Pak Didi? Kata saya tidak ada kata terlambat untuk bisa terus menangani sesuatu kebaikan begitu ya. Tapi yang jelas bahwa integrasi data sangat dibutuhkan ya. Ketika nanti ada data yang katakanlah tidak sama begitu, pasti masyarakat ataupun juga pengambil kebijakan bingung gitu kan. Mana data yang dipakai? Dengan integrasi data yang alhamdulillah memang pada awalnya setiap awal selalu agak sedikit ya
kurang lancar begitu ya. Tetapi alhamdulillah sekarang dengan 1,5 bulan ini kita berkoordinasi, semua bisa lancar ya, menjadi satu data yang terkumpul atau yang akan di launching nantinya katakan ya, itu di gugus tugas. Ini betul-betul sudah mengalir ya, sudah mengalir. Hanya saja memang kami tidak akan berhenti begitu saja Pak Kris, Mas Kris ya. Kami terus akan meningkatkan kualitasnya. Bagaimana kualitas cut off time-nya, kemudian kualitas data itu sendiri ya. Semua akan kita tingkatkan sesuai dengan harapannya kita semua ya. Baik. Gitu. Terakhir Pak Didi, mungkin ada himbauan kepada masyarakat Pak Didi yang perlu disampaikan dari Bapak kepada publik Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian. Ya, ada untuk dari saya ada 2. Yang pertama adalah secara umum, ya, seperti biasanya Pak juru bicara atau yang lain, bahwa tetap pakai masker jika keluar, kemudian cuci tangan, ya, kemudian cuci tangan dengan sabun, ya, tetap diam di rumah, kecuali kalau memang ada hal-hal yang penting sekali untuk bisa keluar. Dan yang terakhir adalah bahwa untuk yang kedua tentang data, ya, data yang sudah disampaikan oleh juru bicara pemerintah itu data yang memang betul-betul sudah kita melewati beberapa verifikasi dan validasi yang cukup ketat. Mulai dari yang pertama di Badan Litbang, kemudian di PAOC, dan yang ketiga adalah di Pusat Data dan Informasi. Sehingga data yang mengalir, yang satu data di gugus tugas percepatan COVID ini itu betul-betul data yang sudah terverifikasi. Oleh karena itu untuk perbedaan-perbedaan data seyogianya memang sudah tidak perlu diperdebatkan kembali karena mekanismenya memang demikian. Tapi yang penting adalah integrasi data sudah terjadi dan satu data akan terus kita tingkatkan kualitasnya. Demikian Pak Kris. Baik. Terima kasih Pak Didi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Hewan Didi Budianto, MKes. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa dan pendengar sekalian, demikianlah tadi perbincangan kami bahwa perjuangan kita melawan COVID-19 ini belum selesai. Tetaplah tinggal di rumah, perbanyak ibadah, semoga amal kita semakin bertambah. Yakin dan optimislah bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis pandemi 19 ini. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh dan tetap semangat. Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan menjadi salah satu bagian dari gugus tugas COVID-19 memastikan validasi dan verifikasi data telah mengikuti standar proses pemeriksaan COVID-19. Dan Kementerian Kesehatan tidak pernah ada data yang ditutup-tutupi. Perbedaan data bisa saja terjadi ketika cut-off point dilakukan tidak sesuai dengan real time, sehingga dalam pengumuman keterangan waktu selalu diikutsertakan keterbukaan informasi menjadi keharusan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan edukasi publik untuk terus meminimalisir penyebaran corona. Satu data tentang corona akan terpusat di gugus tugas. Masyarakat diharapkan selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan pemirsa, demikian Special Report. Sampai jumpa.